Jadi ceritanya kalau ada orang nanya kenapa sih sekarang jadi chapster, emang punya basic nyukur kah atau jadi ceritanya begini. Awalnya saya dimintai tolong untuk memegang satu barbershop di Bandung, tepatnya di Arca Mani, di daerah Arca-Mani. Di situ saya mencoba untuk menerima tantangan itu. Cuma setelah dijalani ternyata dari sekian banyak kesulitan yang saya hadapi, kesulitan untuk mencari chapster itu satu-satunya kesulitan yang ya bisa dibilang gampang-gampang mudah ya, karena untuk cari chapster tidak semudah apa yang saya bayangkan pada saat itu. Nah, singkat kata singkat cerita nih, akhirnya saya memutuskan untuk kenapa sih enggak saya aja yang jadi chapster dulu sementara sampai nantinya dapat gitu yang bisa jadi partner saya, bantuin saya gitu. Ya udah, mulai dari situ, dan alhamdulillah terima kasih untuk teknologi yang namanya YouTube karena dari situlah saya belajar. Saya memakan waktu sekitar 2 minggu sampai 3 mingguan untuk belajar lewat YouTube. Kan banyak tuh tutorial-tutorial cara mangkas rambut bla bla bla, dari mulai cowok, cewek, gaya rambut yang kayak gimana, dari klasik mau zaman sekarang modern dan lain-lain, itu saya pelajari, dan sampai saat ini pun saya masih mempelajari itu. Dan ya waktu itu memutuskan untuk, dan akhirnya memberanikan diri untuk cukur customer, dan sampai sekarang ya sekitar enggak terlalu banyak sih, sekitar 8 ribuan kepala lah. Jadi ini sedikit apa ya namanya ya, ringkasan apa ya, kayak semacam flow orang pekerjaan seorang chapster. Dari mulai datang itu biasanya pertama itu adalah customer datang, kita menyambut customer, ya jangan lupa senyum, terus say hi, karena itu jurus yang paling apa ya, menyenangkan, karena saya menganggap tempat saya adalah rumah saya dan customer adalah tamu saya. Jadi seperti biasa kita nyambut tamu dengan ramah dan baik gitu. Pada saat si customer masuk, biasanya ada dua customer. Ada yang langsung duduk dan langsung ngerti lah gitu ya, langsung duduk dan siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari si chapsternya. Ada juga yang nanya dulu, di sini nyukur berapa ya? Terus, oh sekian, dapat treatment apa aja ya? Ada banyak pertanyaan yang biasa Nah kalau itu udah dilewati, biasanya capster langsung duduk, dan pertama kali yang saya lakukan adalah memasangkan neck tissue, yang fungsinya adalah supaya rambut tidak masuk ke baju. Kemudian ada cap, pasangin cap supaya si rambut nggak nempel di baju, nggak ke tangan, nggak kemana-mana, dan gampang dibersihkan. Baru di situ, di sela-sela itu atau setelah dan sebelumnya itu biasanya saya nanyain rambutnya mau diapakan selain dicukur ya. Nah disitulah komunikasi harus berjalan dengan lancar dan sampai final. Jadi keinginan si customer ada di situ. Sampai kita udah dapat kata sepakat, rambutnya misalnya ditublok gitu, atau apa sih yang model-model sekarang rame, French crop atau buzz cut atau apapun gitu. Oke, sebisa mungkin biasanya supaya sama-sama menyepakati dan enak, itu biasanya saya nyediain wifi untuk dia buka di Google. Kan sekarang banyak model-model rambut yang mungkin dia ada beberapa yang suka gitu. Jadi membiarkan si customer untuk pengennya seperti apa sih, dan ujung-ujungnya detail.
bagian samping, kanan samping kiri, bagian belakang dan bagian atas itu sedetail mungkin karena ya itu tadi sebelumnya kan saya bilang setiap kepala, setiap rambut itu orang itu punya keunikan masing-masing ya dan perbedaan masing-masing. Jadi setelah disepakati baru di situ saya coba analisa keinginannya masuk nggak dengan rambut jenis rambut yang si customer ini miliki. Sampai di situ baru mulailah saya mengerjakan apa yang mereka minta. Jadi setelah sudah disepakati dan sudah saya cukur, biasanya ada treatment yang namanya keramas. Ini bukan satu keharusan ya, tapi kalau saya sih lebih prefer sebisa mungkin dikeramas karena sebersih apapun kita ngebersihin sisa-sisa rambut, potongan rambut yang ada di leher dan kuping dan wajah biasanya, itu tidak akan lebih bersih kalau kita keramas. Karena keramas itu kan sampai dalam kulit kepala dan lain-lain, itu kita bersihkan gitu. Setelah keramas, baru kita keringkan. Setelah kering kita hairstyling, dan terakhir biasanya ada beberapa produk yang saya tawarkan, ya macam-macam. Sekarang udah banyak banget ya, dari mulai pomade, clay, powder gitu. Mungkin dia nggak mau pakai apa-apa, tapi saya tawarkan untuk pakai hair tonic atau dan lain sebagainya lah, begitu. Dan akhirnya oke. Setelah itu biasanya terakhir saya karena kita tidak menyediakan cermin di belakang kepala, jadi biasanya saya pakai hand mirror ya namanya, ya gitu deh, untuk ngeliatin bagian belakang karena kan orang nggak bisa ngeliat bagian belakang. Dan hasilnya biasanya itu pun kadang saya juga masih nanyain kurang apa om gitu. Jadi sebisa mungkin customer keluar dari satu barber atau tempat saya itu harus fix, udah beres, keinginannya udah tercapai dan kurangnya pun sudah diperbaiki gitu. Nah, kalau misalnya oh ada kurang nih, fadingnya kurang oke gitu, atau kurang tipis, atau kurang tebel, atau kurang segala macam lah, ya itu harus diladeni sampai jadi, dan baru di situ ada proses transaksi bayar-bayaran begitu.